agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di situ juga ada tentang Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini termasuk Nabi yang paling miskin, sampai dikatakan hartanya hanya yang terlekat apa yang dia kenakan, baju dan sebagainya. Namun Nabi Isa lah Nabi yang merasa dirinya yang paling kaya, karena dia mengatakan bahwasanya rumah saya adalah apa yang saya tempati, yaitu bumi, dan atap-atap rumah saya adalah langit-langit yang membentang luas, dan saya sangat disayang, dimanja oleh Tuhan saya, yaitu Allah. Apapun yang saya minta pasti diberi. Itulah Nabi Isa. Sampai Nabi Isa satu-satunya manusia yang disandarkan nasabnya kepada ibunya. Nah, jadi kalau kita dengar Nabi Isa pasti disandarkan Isa bin Maryam. Ya. Ya, pertanyaannya, boleh enggak anak dinasabkan ke ibunya? Ya. Ada bapaknya. Ya, di Al-Quran ada Nabi Isa dinasabkan ke ibunya. Jadi ini diambil jadi aturan fikih. Mohon maaf, anak yang lahir di luar nikah maka itu nasabnya di ibunya. Jadi contoh Fulan bin Fulana, walaupun nanti menikah ya dengan istilahnya suaminya sendiri, itu tidak boleh dinasabkan ke bapaknya, bagaimanapun caranya. Ya, itu sampai sekarang ulama kontemporer fikih itu masih membahas bagaimana apa ada istilahnya hukum yang membolehkan anak yang lahir di luar nikah nasabnya ke bapaknya. Itu ulama masih sepakat bahwasanya nasabnya terputus. Jadi kalau dia, mohon maaf, dia tidak dapat warisan. Ya. Jadi anak yang lahir di luar nikah, dia tidak dinasabkan ke bapaknya dan juga tidak dapat warisan. Yang berbahaya, kalau ada anak perempuan yang lahir di luar nikah, bapaknya mau menjadi wali, maka pernikahannya tidak sah, dan itu pun selama itu dia berzina. Bapaknya tidak boleh jadi wali. Ya, jadi itu berat hukumnya memang orang berzina. Jadi kalau kita ada tahu keluarga dan sebagainya, ya ini ada tetangga, ada yang datang dan bagaimana, apa harus nikah ulang? Nikah ulang tidak ada, tetapi saya arahkan untuk sholat sunnah taubat, bertobat kepada Allah, karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengatur. Tapi kalau aturan fikihnya, anaknya tidak boleh dinasabkan ke bapaknya, tidak bisa dapat warisan. Kalaupun mau menikah, ketika nanti menikah, ya seorang perempuan, ini yang berat, ini perempuan. Kalau anaknya adalah perempuan yang lahir di luar nikah, ya, Fulana bin siapa, tidak bisa ke bin bapaknya. Itu. Tetapi ada ulama yang menutup aib dan malunya, maka itu walaupun disebutkan seorang bapak itu, dia di dalam hatinya itu tidak dinasabkan ke dirinya. Jadi hanya melindungi aib, karena pasti bertanya-tanya orang kalau bilang Fulana binti kok tidak disebutkan bapaknya. Ya, jadi untuk menutup aib, untuk istilahnya kita sudah bertobat, ya tetap disebut nama bapaknya, tetapi bapaknya harus dalam hatinya, ya Allah, walaupun tidak dinasabkan ke saya. Nah, itu hanya
dan harus mewakilkan ke yaitu imam. Jadi yang memimpin pada saat itu, yang di kecamatan berarti ada KUA. Ya, jadi itulah. Jadi KUA yang harus menikahkan. Ya, jadi kepala pemerintah yang harus menikahkan. Kalau KUA tidak bisa berarti Pak Camat, Pak Lurah. Tidak bisa Pak Lurah, Pak Camat. Tidak bisa Pak Camat, wali kota. Tidak bisa wali kota, gubernur. Tidak bisa juga gubernur, presiden. Nah, kalau tidak ada bisa panggil Prabowo, kasih nikah nanti. Dan itu tanggung jawabnya pemerintah. Tanggung jawab. Makanya berat sekali itu jadi pemerintah. Kalau dia tidak perhatikan urusan-urusan agama seperti ini, yang hal-hal sekecil ini, dan itu diminta pertanggungjawaban. Ada warga yang kelaparan dan tidak diperhatikan, pemerintah kenanya. Pemerintah kenanya. Termasuk ternyata pengurus masjid. Pengurus masjid, kalau ada rumah di sekitarnya, minimal itu 40 segala penjuru, 40 ke barat, 40 ke utara, 40 ke timur, 40 ke selatan, dan sebagai penjuru 40 rumah. Tanggung jawabnya masjid. Kalau ada yang tidak makan, tanggung jawab pengurus masjid. Siapa yang dimaksud pengurus masjid? Mulai dari ketua, sekretaris, dan sebagainya, dan seluruh yang berjamaah di masjid. Seluruh yang berjamaah di masjid. Ya. Jadi kalau ada yang hari itu, nah ini, makanya Nabi itu dikenal sebagai bapaknya orang miskin. Bahkan Nabi disebut adalah Abul Mustad'ifin, bapaknya orang-orang lemah. Nah, itu Nabi. Nabi kita itu dikenal dengan bapaknya orang-orang lemah, orang miskin, anak-anak yatim. Nah, pasti di situ. Pasti ada Nabi di situ. Kalau ketika masa hidupnya Nabi, oh semua itu diperhatikan. Dan dikatakan itu ada daftar-daftarnya Nabi. Dia tahu di mana siapa yang miskin, siapa yang masih ini, dan sebagainya. Nah, itu tanggung jawab kita. Ya, kita berusaha, khususnya kita, kalau kita tidak mau repot, ya kita sampaikan ke masjid, ya dengan jalan, ya infak, dengan niat tadi, ya infak minimal 1.000 rupiah kita infakkan. Niat, ya Allah, memohon ridhamu, atas izinmu, semoga ini menjadi wasilah, apa istilahnya, memenuhi amanah-amanah orang-orang yang lemah ataupun miskin. Nah, jadi itu disalurkan. Jadi kita juga bisa diwakilkan oleh ketua-ketua RT. Ya, kita bantu ketua RT. Ketua RT nantilah yang datang keliling, dan harus tahu yang mana memang kaitannya dengan kurban. Itu bukan hanya yang muslim dapat, yang non muslim boleh dapat. Seperti di lorong ini blok G itu ada non muslim, itu juga dapat. Selama ini kayaknya dapat. Ya, gua jualannya. Insyaallah itu yang non muslim yang di situ itu selalu dapat juga biasanya hewan kurban. Jadi aturannya itu setelah ditimbang dagingnya kurban, barulah dibagi 3. Sepertiga yang berkurban, sepertiga untuk keluarganya, makin kolega, sahabat, tetangganya yang non muslim. Kemudian sepertiga yang dibagi fakir miskin. Nah, kalau mau tidak repot, 2/3-nya langsung dikasih panitia yang membagikan. Sepertiga yang dibagikan ke berkurban. Sepertiganya yang dibagi 7. Bukan satu daging dibagi 7, tidak seperti itu. Setelah dibagi 3, sepertiganya inilah yang dibagi 7. Jadi kalau 90 taruhlah 90 kilo dibagi 3 berarti 30 kilo. 30 kilonya yang dibagi 7, berapa itu? 30 bagi 7 sekitar 4, lah. Jadi sekitar 4 kilo lebih, itulah yang dikasih yang berkurban. Boleh tidak lebih?
dikasihnya. Nah, ini saya mau bertanya, yang berkurban boleh tidak dikasih lebih? Ya, boleh kalau niatnya mau dikasih lagi ke tetangga atau keluarga, karena ada jatah sepertiga keduanya. Ya, yang berkurban ini yang panitia. Kalau ada yang berkurban ditanya dulu, ini untuk dirita atau mau dikasih? Kalau dia bilang untuk dikasih, ya kasih. Tapi kalau untuk dirinya itu cukup tadi yang bagiannya 4, lebih. Kalau berat sapinya 90, kalau berat sapinya 70 atau 80 dibagi 3 dulu, berapa biji? Ya, jadi nanti sebagainya itu baru dibagi lagi, dibagi 7. Itu aturan-aturan fikihnya. Ya, bertanya lagi, kalau tulang Ustaz bagaimana? Ya, kalau tulang ya dikontrol lah, panitia ambil. Kecuali kalau yang berkurban mau minta tulang, itu di luar dagingnya, ya. Jadi itu tidak boleh ditimbang, dikasih 4 kilo. Yang dikasih 4 kilo memang daging. Itu yang berkurban. Dia tulang dan sebagainya ketika minta boleh. Ya. Jadi itu tulang tidak masuk di ini. Ini timbangan. Ya. Kemudian yang menguliti, yang memotong tidak boleh mengambil upah dari situ. Saya ambil kulitnya dan sebagainya tidak, kecuali kalau panitia itu dikelola ulang. Baik, kita coba buka ayat yang ini bagusnya. Tadi kita baca ayat 106. Ya, silakan dibuka ayat 106. Kalau sudah masuk waktu nanti tolong kita coba terjemahkan lagi. Ya. Saya mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah untuk urunan kurban di masjid kita itu ada 2 kategori ya. Ya, ada yang 2,2, ada lagi yang satunya berapa? 2,7,5. Ya, silakan di jamaah yang berkurban. Ya, saya ingat sekali pesannya dari Guru Tak Farid. Jadi itu masuk bulan Zulhijjah tidak ada lagi amalan yang paling istimewa kecuali 2, berkurban dan haji. Bagaimanapun amalan tadi di bulan Zulhijjah, mau kita tahajud, mau kita sedekah dan sebagainya, amalan yang paling istimewa di bulan itu dan paling dilihat oleh Allah cuma 2, berkurban atau haji. Maka pilih salah satunya, yang mana kita bisa. Kalau untuk saat itu kita belum bisa berhaji, maka pilih berkurban. Ya, kita masih di bulan Zulqaidah. Nanti itu sekitar tanggal 29, kalau tidak salah 29 bulan ini sudah masuk tanggal 1. Jadi kita sudah saat ini mulai berniat untuk tahun ini berkurban. Ya, silahkan berniat saat ini, ya Allah, tahun ini saya mau berkurban. Tahun ini saya mau berkurban. Dan berkurbannya di mana? Di mana itu berjamaah. Bagusnya sunnahnya. Di mana kita berjamaah? Maka berkurbanlah di situ. Nah, ini ada 2,2. Maka mulai detik ini, ya, kalau kita tidak bisa kalau saya bahas dulu tentang kurban. Ya.